Iya, pemirsa, saat ini kita mendapati sebuah desa atau perkampungan kuno yang terdapat dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca tahun 1365 ya. Jadi ada semacam desa kuno. Di dalam kitab Negara Kertagama itu diuraikan bahwasanya memang loh, kita menemukan apa ini, Kang? Kayak batu meteor gini, Kang. Nah, ini, Kang. Ya, bagus ya batunya ya. Nah, iya, mengkilat ini, warnanya hitam. Lah, kemungkinan ini adalah jejak-jejak banjir bandang yang dibawa oleh aliran Sungai Pikatan. Jadi sebelah situ ada semacam sungai yang bernama Sungai Pikatan. Dalam kitab Negara Kertagama ya, bahwasanya Raja Hayam Wuruk setelah hujan ini senantiasa bertamasyah mengunjungi WW atau desa WW, desa Pikatan, Candi Limo setempat dengan Siman untuk menghadiri upacara prasetyan. Dari sinilah kemudian kita saat ini berada di Dusun WW. Nah, ini salah satu kemudian dusun yang pada masa lalu pernah semacam ekskavasi yang dilakukan oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Ada semacam struktur batu bata yang ada di tengah desa yang saat ini ditimbun kembali karena memang lokasinya berada di samping rumah warga. Dan jika kita mendapati area persawahan ini juga banyak sekali artefak-artefak seperti fragmen batu bata kuno, tembikar, keramik Tiongkok ya. Coba kita telusuri bersama-sama. Jadi ketika Empu Prapanca menuliskannya dalam sebuah kitab Negara Kertagama, bahkan para raja Majapahit, tidak hanya Raja Hayam Wuruk, kemungkinan raja-raja setelahnya itu juga mengunjungi desa WW ini. WW, Pikatan, Candi Limo, termasuk Siman gitu ya. Yang artinya memang diduga di desa tersebut ada semacam bangunan suci ya yang sangat penting pada masanya. Jadi selain kemudian temuan struktur batu bata kuno yang mirip dengan talut atau kemudian tembok-tembok selama ekskavasi yang ada di Klinterejo atau Breh Kahuripan atau situs Istana Brewengker yang ada di Kumitir gitu ya. Ternyata juga kemudian di pemakaman umumnya banyak sekali artefak berupa batu bata kuno termasuk balok-balok batu candi ya, dorpal atau ambang pintu. Dan di tengah kebun jagung ini memang ada sebuah bukit yang sangat keramat, diduga dahulunya di bawahnya itu juga penuh dengan batu bata kuno yang saat ini menjadi makam Mbah Sidik ya, makam Mbah Sidik, sehingga kemudian makam ini kemungkinan di bawahnya masih menyimpan tinggalan artefak yang sangat penting. Jadi selain kemudian banyaknya kemudian fragmen ya, tembikar batu bata kuno, memang banyak sekali juga boulder-boulder. Jadi sama dengan situs yang ada di Kumitir juga ya, batu gundul atau batu sungai ini juga banyak sekali di persawahan ini ya, yang cukup banyak, cukup masif. Bersama kemudian batu bata kuno ya, yang ini memang semacam arsitektur, pola-pola kemudian perumahan pada masa lalu itu kemungkinan memang satu kesatuan antara batu bata kuno dengan semacam boulder-boulder atau batu-batu sungai ya. Nah ini perlu kajian dalam sebuah situs Kumitir penuh dengan boulder-boulder atau batu gundul. Jadi memang selain kemudian aktivitas Sungai Pikatan yang sangat besar yang mengalir terus sampai menyatu dengan Sungai Berantas atau tepat di sebelah timur dari Istana Kerajaan Majapahit yang terus mengalir Sungai Berangkal ini sampai kemudian bersatu dengan Sungai Berantas. Nah ini kemungkinan pada masa lalu juga tempat untuk transportasi ya, transportasi air semacam perahu-perahu kecil, kapal-kapal untuk mengangkut hasil pertanian gitu ya. Selain kemudian angkutan dengan sapi ya atau lembu, misalnya cikar atau juga kuda atau kerbau yang juga dahulu pada masa lalu dimanfaatkan sebagai pengangkutan hasil-hasil bumi.
Jadi selain kemudian Dusun WW yang sudah termuat di dalam Kitab Negara Kertagama, memang tidak banyak tinggalan karena banyak sekali yang sudah berubah atau bahkan tertutup seiring dengan dinamikanya Sungai Pikatan yang senantiasa sebagaimana kemudian korelasi ya dengan situs-situs yang ada di Trowulan. Hampir semua situs itu terpendam di bawah lapisan aluvial sedalam 2 sampai 3 meter ya di kedalaman, yang diduga dari lereng Gunung Anjas Moro ini ada semacam banjir bandang yang berkala, kemungkinan tiap 100 tahun sekali atau 200 tahun sekali yang kemudian terjadi ya. Ini sesuatu yang fenomena alam ya, yang juga patut kita cermati penyebabnya. Kalau kemungkinan memang adanya kerusakan hutan di lereng Gunung Anjas-Moro, itu juga perlu diperbaiki, atau karena memang curah hujan yang terlalu deras sehingga kemudian tidak bisa kemudian ditanggulangi, ini juga perlu diantisipasi dampak-dampak kerugiannya. Karena memang setelah penggalian situs Candi Tikus, sehingga kemudian pemerintah kolonial Belanda menggalakkan penanaman pohon jati di setiap lereng dan tebing yang ada di Gunung Anjas-Moro. Jadi kita memasuki sebuah bukit kecil di atas, karena ini adalah persawahan ya, atau ladang jagung, atau dikelilingi oleh ladang jagung. Ternyata ada punden yang sangat keramat ya. Masyarakat mengenalnya sebagai makam Mbah Sidik, atau seorang yang diwalikan, atau seorang tokoh sesepuh atau orang sakti ya. Tentu kita coba akan ke atas ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi di sini selain kemudian adanya makam keramat, ada semacam batu pusaka yang tidak bisa dipindahkan ya di lokasi ini. Rahayu, rahayu, assalamualaikum ya alal kubur, fa inna insyaallah bikum lahikun ya. Nah ini banyak sekali kemudian tulisan-tulisan di sini, wasiat leluhur kita ya. Jadi ini salah satu 10 tulisan yang mungkin juga diambil dari kazana-kazana kuno ya. Ngakehake istighfar lan sholawat, seneng kerukunan lan seduluran, apik marang sak podo-podo, mempeng sinau ilmu kang manfaat, patuh lan taat marang wong tua loro, ojo cidroh lan ngremehke sak podo-podo, sabar apa gitu tatkalane diuji, bersyukur tatkala nrimo kesenengan, mumpeng nyambut gawe ora berarti seneng donya, tapi kanggo njaga kehormatan lan nyukuri kebutuhan. Ojo lali asal usule supaya kowe kenal leluhurmu. Jadi mungkin inilah salah satu makam leluhur Desa WW. Coba kita ziarah terlebih dahulu ya. Pasukan ila rohim Mbah Sidik bisirul Fatihah. Nah, disinilah makam Mbah Sidik, salah satu leluhur Desa WW yang diyakini sebagai sang baurekso atau orang-orang founding father pembabat alas ya, atau para pendiri dusun. Jadi makamnya cukup sederhana dengan nisan yang mirip dengan nisan yang ada di Troloyo. Nah, kemungkinan baru atau lama, dan ini ada semacam inskripsi ya. Inskripsi terbaca, mungkin teman-teman bisa membaca. Syekh apa? Syekh Fajar Sidik ya, Syekh Fajar Sidik. Jadi di sini kemudian ada semacam apa namanya inskripsi Syekh Fajar Sidik. Selain itu kemudian di makam ini ada beberapa makam yang lainnya, ada 2 di sini yang berjajar, dan ada yang paling keramat. Disinilah kemudian diyakini sebagai batu ya, batu pusaka. Batu pusaka dari Mbah Syekh Sidik ini yang kemudian semacam Hajar Aswad ya, diduga batu ini turun dari langit kemudian ya.
Jadi memang batunya sangat halus dan berkilat apa? Nah, mirip batu meteor atau mirip Hajar Aswad yang ada di Mekah ya, dari di sini. Jadi batu ini masih kemudian dipelihara oleh masyarakat, tidak disingkirkan karena diduga bagian dari satu kesatuan sejarah tentang Mbah Sidik. Jadi memang banyak hal ya yang kita dapat ambil pelajaran atau makna-makna dari bagaimana kita kemudian menguri-uri leluhur. Salah satunya mengingat jasa-jasa para pahlawan yang membabat desa, termasuk kemudian bagaimana kemudian leluhur ini tidak sembarang orang. Artinya kita itu keturunan para pahlawan di masa lalu, orang-orang sakti yang mampu menyatukan Nusantara. Jadi Majapahit pada waktu itu di abad ke-14 Masehi masih sangat sederhana sekali, masih menggunakan perahu, kapal, layar dalam mengarungi samudra untuk menyatukan suku-suku yang ada di Nusantara, termasuk kemudian menghancurkan perampok dan bajak-bajak yang laut ya. Terutama bagaimana juga ini Nusantara terpecah dari pulau-pulau yang banyak, dibatasi oleh lautan-lautan yang sangat luas. Suku-sukunya itu tidak sebanyak orang-orang yang ada di Jawa, sehingga kemudian membutuhkan semacam suaka ya untuk kemudian perlindungan dari angkatan laut Majapahit. Termasuk kemudian dari Majapahit inilah yang kemudian mengimpor banyak sekali kain, besi gitu ya, yang dibutuhkan suku-suku yang ada di timur. Jadi kain dan besi ini menjadi senjata pedang dan parang yang digunakan untuk mereka, baik itu memotong pohon-pohon besar untuk keperluan perdagangan maupun rumah-rumah, maupun untuk berburu binatang liar gitu ya, maupun untuk senjata dari kemudian perampokan maupun dari kerusuhan yang dilakukan oleh bajak-bajak laut. Terutama juga memang Nusantara jika disatukan oleh angkatan yang kuat dan besar itu ya, terutama dari Jawa, Sumatera, ini cenderung memang bersatu. Memang ada fase-fase yang berpisah, namun memang dengan kekuatan inilah mampu kemudian menghancurkan orang-orang yang berusaha menjajah ya, terutama memang pasukan Mongol. Pasukan Mongol tahun 1293 benar-benar hancur di Jawa karena siasat cerdik dari Majapahit dan bantuan orang-orang Madura. Termasuk kemudian makam Mbah Sidik yang sangat luar biasa sekali ini berada ya di sebuah bukit kecil yang diduga penuh juga dengan tinggalan-tinggal kuno, artefak-artefak kuno, banyak sekali batu bata kuno, fragmen tembikar juga banyak, diduga memang era kerajaan Majapahit sebagaimana pemberitaan dari kitab Negara Kertagama. Dan memang ada batu yang sangat misterius seperti ini memang satu kesatuan tradisi dan budaya masyarakat desa setempat. Dan termasuk kemudian cerita-cerita orang sakti yang ada di desa ini bagian integral dari sejarah berdirinya sebuah desa. Tidak terlepas dari kemudian legenda folklore maupun pengalaman mistis serta sejarah orang-orang yang memiliki kesaktian ya, dan termasuk kemudian sebuah kisah batu misterius, batu hitam yang turun dari langit secara tiba-tiba, secara gaib, atau mungkin juga mirip dengan batu meteor. Semoga batu meteor dan sejarah makam ini tetap memberikan inspirasi, motivasi ya, serta sebagai sarana objek untuk mengingat jasa-jasa dan kebesaran leluhur kita, leluhur Majapahit. Semoga bermanfaat.